Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Pada episode kali ini, saya akan membacakan cerita kiriman dari Mbak Mia Mustika tentang pengalaman horor yang ia alami di rumahnya. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Namaku Mia. Asalku dari kota Bogor. Aku tinggal bersama suamiku di sebuah rumah kontrakan yang letaknya tidak jauh dari rumah mertuaku. Kami tinggal di rumah kontrakan ini kurang lebih 1 tahun lamanya. Pada 4 bulan awal kami tinggal di rumah ini, semua nampak baik-baik saja. Tidak ada kejadian ganjil apapun yang kami alami. Rumah kontrakan yang kami tempati adalah rumah yang baru saja dibangun dengan gaya modern minimalis. Suasana pun juga nyaman dan sejuk. Namun semua kejadian horor yang aku alami berawal setelah 4 bulan kami tinggal di sini. Kejadian mistis pertama diawali dengan aku yang jatuh sakit dikarenakan penyakit darah rendah dan pusing yang sudah sering aku alami. Awalnya aku berpikir ini adalah sakit kambuhan biasa. Namun kala itu, tepat di waktu maghrib, dengan kondisi tengah terbaring sakit, aku mendadak tak sadarkan diri. Menurut suamiku, saat itu aku kesurupan. Namun berbeda dengan yang aku rasakan. Saat itu aku merasa dalam kondisi sadar, namun aku tidak bisa menggerakkan tubuhku sama sekali. Berteriak pun tidak bisa. Aku hanya dapat melihat sekeliling dengan posisi tidur terlentang. Saat itu, aku dengan jelas melihat sosok pocong melayang di atas langit-langit rumah. Sontak hal itu membuatku sangat ketakutan. Namun tak ada yang dapat aku lakukan selain hanya memperhatikan sosok pocong itu. Namun suamiku tak melihat apa yang aku lihat. Beberapa kali ia memastikan bahwa tidak ada siapapun kecuali kami berdua di kamar itu. Setelah aku sadar, ayah mertuaku memberikan sebotol air yang sudah dilafalkan doa oleh Pak Haji. Kemudian air itu diusapkan ke wajahku. Menurut Pak Haji, malam itu ada sosok nenek-nenek yang datang ke rumahku. Namun berbeda dengan apa yang aku lihat. Aku sama sekali tak melihat sosok nenek-nenek yang dikatakan oleh Pak Haji, melainkan hanya sosok pocong yang aku lihat saat itu. Sejak kecil, aku memang sering merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarku. Namun tidak setiap saat, hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Bulan demi bulan berlalu. Tepat 4 bulan setelah kejadian pertama itu, aku kembali mengalami hal mistis di rumahku. 3 hari berturut-turut aku selalu mimpi buruk dan selalu terbangun di tengah malam. Puncak dari semua mimpi buruk itu datang di malam keempat. Saat itu waktu menunjukkan pukul 12 malam. Aku yang saat itu sedang tertidur kemudian bermimpi. Di dalam mimpi itu aku merasa seperti ada yang menindih badanku. Sosok yang menindih mengenakan kain putih lusuh dengan bercak seperti tanah yang menempel pada kain tersebut. Sontak aku pun kaget dan seketika terbangun. Secara perlahan aku membuka mata. Namun aku kembali tak bisa menggerakkan badanku. Seperti ada yang sedang menindih badanku. Dan benar saja, apa yang baru saja aku alami dalam mimpi kini benar-benar terjadi. Ada sosok yang mengenakan kain putih lusuh dan kotor sedang menindihku. Saat itu aku belum bisa memastikan sosok apa itu, karena posisi kepalanya tepat berada di samping bahu kananku. Ditambah aku yang terbiasa tertidur dengan lampu kamar yang dimatikan.
membuat aku semakin sulit melihat jelas sosok apa itu. Posisi tidurku saat itu dalam keadaan terlentang, dan sosok itu tengkurap sambil menindihku. Sesaat kemudian sosok itu mengangkat dan meluruskan kepalanya. Wajah kami saling bertemu dengan jarak yang sangat dekat. Kalian pasti sudah bisa membayangkan posisiku saat itu. Wajah kami hanya berjarak 5 cm dan benar dugaanku. Sosok yang menindihku adalah pocong. Mukanya gosong, ditambah kulitnya yang terlihat mengelupas. Matanya merah menyala. Seketika itu aku pun menjerit, namun suaraku seperti tertahan. Saat itu yang aku bisa lakukan hanyalah memejamkan mata sambil menangis. Di dalam hati lantunan doa-doa terus aku bacakan, berharap sosok itu segera menghilang. Selang 5 menit kemudian aku merasa mulai bisa menggerakkan tubuhku. Dengan perlahan aku memberanikan diri membuka mata sedikit demi sedikit. Akhirnya sosok itu pun hilang. Aku kemudian langsung duduk dan membangunkan suamiku yang sedang tertidur. Kemudian menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. Sejak saat itu, aku sangat takut akan kegelapan. Setiap akan tidur, lampu kamar selalu aku biarkan menyala. Sejak kejadian malam itu, aku mulai tidak nyaman tinggal di rumah ini. Aku merasa seperti ada sosok yang selalu memperhatikanku jika sedang seorang diri di dalam rumah. Kala itu di waktu siang, saat suamiku sedang pergi memancing dengan teman-temannya, aku hendak memasak untuk makan suamiku saat pulang mancing nanti. Aku pun menuju dapur untuk segera memasak. Saat itu posisiku sedang menghadap kompor dan membelakangi kamar mandi rumah yang tepat berada 2 meter di belakangku. Saat sedang memasak, aku merasa seperti ada yang memperhatikanku dari arah belakang. Tepat dari depan pintu kamar mandi yang saat itu terbuka. Aku mencoba memberanikan diri untuk melihat. Namun tak ada apa-apa. Selang beberapa menit, aku kembali merasa seperti ada seseorang yang sedang memperhatikanku dari belakang. Kali ini aku mulai gelisah. Antara ingin melihat dan memastikan kembali ke arah belakang, dengan setengah gemetar aku memberanikan diri lagi melihat ke arah belakang. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada apa-apa. Setelah beberapa menit kemudian, lagi-lagi aku kembali merasa seperti ada seseorang yang sedang berdiri tepat di belakangku. Kali ini aku sudah benar-benar ketakutan. Aku mulai merinding dan berkeringat. Aku tidak lagi berani menengok ke arah belakang. Namun aku mencoba untuk melihat ke arah belakang melalui ujung mata sebelah kiriku. Samar-samar aku melihat seperti ada sosok wanita dengan baju putih lusuh ditambah rambutnya yang panjang dan kusut berdiri tepat di belakangku. Sontak saja aku kaget. Dengan cepat aku mematikan kompor dan berlari menuju kamarku. Aku benar-benar sangat ketakutan. Aku tidak berani keluar kamar sampai suamiku pulang sore harinya. Selang beberapa minggu dari kejadian itu, aku kembali mengalami hal mistis yang jauh lebih parah dari sebelumnya. Kejadiannya hanya beberapa hari yang lalu dari cerita ini ditayangkan di channel Mereka Ada. Pola gangguannya hampir sama. Kembali aku bermimpi buruk selama 3 malam berturut-turut dan selalu terbangun pada tengah malam. Dan tepat di hari keempat, aku yang baru saja pulang kerja berniat untuk sekedar merebahkan badanku di kamar sambil memainkan HP. Waktu kala itu menunjukkan pukul 3 sore. Saat sedang memainkan HP, tiba-tiba sekujur badanku mendadak kaku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seperti orang yang sedang ketindihan atau rep-repan. Namun dalam kondisi tidak sedang tertidur.
melainkan dalam kondisi sadar. Sesaat kemudian aku merasa rohku seperti ada yang menekan dari atas badan dan terasa seperti menembus ke dalam tanah. Kondisi rumah yang saat itu sedang sepi mendadak seperti riuh gemuruh, seperti suara orang yang ramai yang aku dengar dengan jelas di telingaku. Terdengar pula suara perempuan seperti sedang tertawa dengan sangat melengking. Saat itu jelas aku sangat ketakutan. Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi padaku saat itu. Seluruh doa yang kuhafal tak henti-hentinya aku bacakan dalam hati. Sesaat kemudian terdengar jelas di kupingku suara seorang laki-laki setengah berbisik dengan nada suara yang membuatku semakin ketakutan. Laki-laki itu pun berucap, harus mati. Dalam kondisi seperti itu, jelas saja aku menangis karena rasa takut yang luar biasa. Setelah beberapa saat, aku kembali bisa menggerakkan tubuhku. Aku menarik nafas panjang sambil membasuh keringat pada wajahku. Kemudian aku memperhatikan ke sekeliling kamar, hingga sampailah pandanganku tertuju pada pintu kamarku yang ternyata sudah terbuka. Di sana aku melihat sosok laki-laki berbadan besar dengan kulitnya yang gosong seperti terbakar, mengenakan kaos putih lusuh yang tipis. Saking tipisnya, aku dapat melihat sekujur badannya yang gosong dari balik bajunya. Sosok itu melotot memperhatikanku. Karena mental yang sudah down saat itu, seketika aku langsung pingsan. Tak lama, aku pun terbangun. Segera aku meraih HP-ku untuk melihat jam berapa saat itu. Waktu menunjukkan pukul 3:15 sore. Ternyata kejadian itu hanya berlangsung selama 15 menit saja. Tapi yang aku rasakan 15 menit yang begitu lama dan sangat mencekam. Segera aku bergegas lari keluar rumah sambil menangis karena ketakutan. Sejak cerita ini dibacakan di channel Mereka Ada, aku dan suamiku memutuskan untuk pindah dari rumah kontrakan itu. Setelah aku ingat-ingat kembali dan berpikir mengapa aku sampai mengalami hal semacam itu, aku teringat satu hal. Di awal kepindahan kami ke rumah kontrakan itu, kami tidak mengadakan acara doa dan syukuran di rumah. Seperti orang pada umumnya, saat menempati rumah baru, sudah seharusnya berdoa untuk kenyamanan tempat yang akan kita tinggali. Karena kita tidak pernah tahu bahwa ada penghuni lain selain kita yang telah lebih dulu mendiami tempat itu. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman yang mendengarkan ceritaku di channel Mereka Ada. Oke, sekian dulu cerita pada episode Mereka Ada kali ini. Ambillah pesan yang terdapat pada cerita kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah meramaikan kolom komentar pada cerita sebelumnya. Dan terima kasih pula untuk kalian yang sudah mensupport saya dalam proses membangun channel ini. Semoga channel ini dapat terus berkembang ke depannya dan terus dapat menghibur teman-teman semua. Akhir kata, saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Sampai bertemu pada episode Mereka Ada selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.